Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit kultum singkat tentang zakat, infak, dan sedekah. Sistem zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu bukti terbesar keberhasilan syariat Islam dalam mencapai kecukupan kebutuhan umat manusia. Sistem ini hidup dalam keseharian kita. Ia dapat menyalurkan manfaat dari berbagai dimensi, mulai dari orang kaya kepada orang miskin, orang kuat untuk orang yang lemah, dan orang yang mampu untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Sistem ini merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan bermasyarakat dalam Islam. Pada hakikatnya manusia itu tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama masyarakat yang lain. Kehidupan bertetangga dan berkeluarga menjadi contoh yang lazim. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hadis riwayat At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya. Tidak bisa disebut seorang mukmin apabila ia meninggalkan orang dalam keadaan lapar, namun dia dalam keadaan kenyang." Maka berdasarkan hadis tersebut kita akan tahu bahwa fitrah setiap orang itu saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersedekah dan berinfak kepada orang yang membutuhkan. Karena hakikatnya hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah berkecukupan. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk berinfak. Ibda bima ta'ulu, mulailah dari siapa yang tergantung kepadamu. Maksudnya, keutamaan infak ialah dimulai dengan menyalurkan kepada orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang berada dalam tanggungan dan jaminan kita, seperti halnya ahli waris yang menerima harta warisan yang ditinggalkan. Maka ia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik dari anaknya, istrinya, bahkan orang tuanya sekalipun. Kita lihat di zaman Abu Bakar Asy-Siddiq, di mana pada zaman itu kehidupan mereka saling membayar zakat dan saling berinfak. Abu Bakar sangat tegas dalam urusan zakat, sampai-sampai beliau ingin membunuh orang-orang yang tidak membayar zakat. Karena ketika Rasulullah SAW wafat, mereka berubah menjadi enggan untuk membayar zakat. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, "Kami hanya ingin menjalankan sholat, tapi tidak ingin membayar zakat." Hal ini juga terjadi di zaman sekarang, di mana orang-orang hanya melaksanakan sholat tetapi enggan untuk membayar zakat. Padahal zakat itu sudah tertera dalam ayat Al-Quran setelah sholat, yaitu aqimu as-sholata wa atu az-zakata. Dari ayat tersebut kita paham betapa pentingnya membayar zakat. Zakat tertera dalam rukun Islam ketiga setelah sholat. Apabila rukun tersebut terlaksana dengan baik, pasti tidak akan ada orang fakir yang terlantar. Setelah khalifah beralih kepada Umar bin Khattab, beliau memerintahkan agar infak tidak hanya terbatas kepada orang muslim saja, namun disalurkan juga untuk kaum Nasrani dan kaum Yahudi yang membutuhkan. Islam tidak membedakan antara kaum muslim dan kaum Yahudi ataupun Nasrani, bahkan agama ini menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong sesama manusia tanpa mengenal perbedaan apapun. Adapun manfaat dan barokah dari bersedekah diantaranya yang pertama, sedekah menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Bersedekah itu tidaklah membuat kita semakin miskin, karena rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Akan tetapi sedekah itu dapat menyebabkan bertambahnya rezeki, bukan mengurangi. Ada pepatah tentang sedekah, yaitu dengan menunggu kaya, yaitu jangan menunggu kaya lalu sedekah, tetapi bersedekahlah agar kamu kaya. Adapun sabda Rasulullah SAW, yaitu bersedekahlah kalian karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa Allah menjanjikan balasan 10 kali lipat bagi mereka yang berbuat baik. Yang kedua, sedekah dapat mengangkat derajat seseorang.
Orang yang selalu bersedekah niscaya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan selalu mendapatkan keberkahan akan rezekinya, akan selalu merasakan cukup, berbeda dengan orang yang kikir. Meskipun ia banyak hartanya, tetapi hidupnya tidak akan tenang dan selalu banyak pikiran yang melanda. Itu adalah sebagian bentuk ketidakberkahan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadisnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf dan bagi hamba yang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil," atau muttafaq alaih. Itulah beberapa dari manfaat dari bersedekah. Sebetulnya masih banyak yang lain manfaat-manfaat yang belum saya sebutkan. Maka dari itu, mari kita bersedekah dan menyalurkan sebagian harta kita untuk mereka yang membutuhkan. Sesungguhnya harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian materi ceramah saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.